Jangan lawan suami. Coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah lawan suami? Coba tunjuk tangan. Hei, ada nggak? Berarti ahli neraka jahanam semua nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini saya telah berdiri di depan Tahfiz Quran Asrama Putri Tengku Rafiuddin yang pembangunannya telah selesai tingkat 1 dan saat ini tingkat 2 telah selesai 70%. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kami masih terus mengharapkan bantuan daripada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk melaksanakan amanah Ustadz Tengku yang ingin membangun Tahfiz Quran 10 di Sumatera, dan saat ini telah selesai 6 Tahfiz Quran yang sudah kita bangun. Jadi untuk itu saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, kami terus mengharapkan bantuan untuk melaksanakan keinginan Ustadz Tengku untuk membangun Tahfiz Quran 10 tempat, dan juga uang itu juga akan digunakan untuk gaji guru, makan anak santri, kaum duafa, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Terus salurkan bantuan Anda, Bapak Ibu sekalian, kepada Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 76262627777. Sekecil apapun bantuan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan sangat berarti bagi yayasan kami dan seluruh umat manusia yang memerlukannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami berdiri selaku pengurus sekaligus guru di Ma'had Tahfizul Quran Tengku Rafiuddin Tanjung Sari, Medan. Di depan pesantren ini kami menyampaikan kepada saudara-saudara, ma'had kami ini alhamdulillah telah berdiri lebih kurang 5 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini sudah menamatkan beberapa orang santri mukammal 30 juz Al-Quran. Sekarang alhamdulillah Ma'had Tahfizul Quran Rafiuddin Tanjung Sari ini ada santriwan dan santriwati. Santriwannya lebih kurang 40 sampai 50 anak dan santriwatinya ada lebih kurang 30-an anak. Alhamdulillah mereka sudah memiliki tempat tempat tinggal asrama lokal yang alhamdulillah memadai, layak. Dibanding sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya mereka serba mujahadah, baik lokal belajar maupun asrama tempat tinggal serba mujahadah. Tapi alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemudahan-kemudahan. Kendaraan pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Sekarang kaum muslimin dan muslimat, kami dari Ma'had ini mohon doa kepada saudara-saudara sekalian bagaimana supaya madrasah ini, Ma'had ini terus berjalan dan terus bisa menghasilkan para hafiz Al-Quran, hafiz dan hafizah di seluruh penjuru Nusantara ini. Oleh sebab itu kami dari pengurus maupun guru-guru menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bantulah program kami ini, program belajar mengajarkan Al-Quran, bagaimana supaya anak-anak kita semakin banyak yang mengerti Al-Quran, bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita akan mendapatkan pahalanya. Untuk itu
pada kaum muslimin dan muslimat, saudara sekalian, terus salurkan bantuan sumbangan Anda kepada pesantren Ma'had Tahfizul Quran ini melalui rekening BSI 76262626777 Yayasan Barokah Sumatera Utara. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuburnya taman daripada taman surga. Di kubur kita sudah lihat amal kita berbuah. Tuh sholat saya udah berbuah, puasa saya seumur hidup udah berbuah, zikir saya udah berbuah, bacaan Quran saya seumur hidup udah berbuah, sedekah saya udah berbuah, silaturahim saya udah berbuah, bakti saya kepada ibu bapak saya udah berbuah. Tinggal metik hasilnya, belum bisa dipetik. Metik hasilnya setelah kiamat. Tapi lihat buah-buahnya sudah berbuah waktu di dalam kubur. Alangkah bahagianya orang di kubur. Lihat amal-amalnya udah berbuah semua, tinggal nunggu panen. Tapi kalau orang yang tidak beramal, sholat enggak, puasa enggak, umroh enggak, haji enggak, silaturahim pun enggak, maling, minum-minuman keras lagi, berzina, makan riba, aduh, maka kuburnya itu nggak ada buahnya, sholatnya nggak ada, nggak berbuah, semua semak belukar aja. Ada kalajengking situ, ada ular situ, ada lipan situ, aduh, ada macan situ. Begitu kiamat diterkem kita sama dosa-dosa kita itu, aduh, maka kuburnya menjadi lembah daripada lembah neraka. Mudah-mudahan kita semua di dalam kubur aman lah, iman kita aman, amin. Jangan murtad sampai mati, siap? Anak-anak jangan murtad sampai mati, siap? Ibu, anak gadis, jangan murtad sampai mati, siap? Kamu anak-anak mudaku, siap untuk tidak murtad sampai mati? Yang murtad di Indonesia udah hampir 10 juta, Pak. Indonesia merdeka tahun 1945, orang Indonesia ini yang Islam 90%. 75 tahun kemudian merdeka, tahun 2019 sensus penduduk terakhir, penduduk Indonesia tinggal 88,2%. Sudah murtad 2,8%. 2,8% kali 260 juta, itu hampir 10 juta yang murtad, bukan sedikit. Banyak itu, banyak apa dikit tuh? Jangan murtad sampai mati. Sekarang trending sekarang trending. Jadi model, artis-artis banyak murtad sekarang, betul? Apa dia cari? 1000 tahun pun kita hidup, kalau nggak beriman nggak ada gunanya. Mati kita hari pertama masuk kubur sengsara, sesengsara-sengsaranya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun tak punya iman, apa gunanya? Fir'aun nggak beriman, lahir jadi pangeran, mati jadi raja, nggak pernah sakit pilek, sehat, mati nggak beriman. Dia hina dunia dan akhirat. Di dunia hina, di akhirat hina. Di akhirat masuk neraka, wala yamutu fiha wala yahya. Di neraka itu hidup tidak, mati pun tidak. Setengah mati. Hidup enggak? Wala yamutu fiha, mereka di neraka enggak mati. Wala yahya, di neraka enggak hidup. Berarti setengah hidup, setengah mati. Aduh ampun. Di dunia Fir'aun hina walaupun raja. Rakyatnya menyembah dia jadi Tuhan, tapi dia hina dunia akhirat. Mana buktinya Fir'aun hina? Nggak ada orang mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Oh, ditangkap itu protokolnya, betul? Menghina, menghina kamu. Berarti Fir'aun hina. Bilal
Muazin Nabi hitam legam, 8 kali dijual beli sebagai manusia budak tidak merdeka. Masuk Islam jadi muazin Rasul, mulia dunia akhirat. Di akhirat belum wafat lagi Sayyidina Bilal, sendalnya udah jalan di surga. Nabi nanya habis subuh, ya Bilal, tadi malam saya diperlihatkan surga, saya sudah mendengar sandalmu jalan di surga. Apa amalanmu? Masya Allah, orang miskin, hitam legam, nggak merdeka pun dijual beli sampai 8 kali, ganti majikan. Terakhir dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, dibebaskan. Kerjanya cuma jadi muazin Rasul, tapi belum wafat sendalnya udah masuk surga. Dan orang bangga dipanggil Bilal. Betul? Ini masjid apa nih? Masjid Asri waktu asar. Bangga orang. Siapa Bilalnya di masjid ini? Saya. Oh, bangga. Bapak saya juga dulu Bilal, kakek saya juga Bilal. Kami udah 3 keturunan Bilal. Bangga. Nggak ada orang. Siapa Fir'aunnya di kampung nih? Saya. Bapak saya juga dulu Fir'aun, kakek saya Fir'aun, udah 3 keturunan Fir'aun. Membuktikan Fir'aun hina, Bilal muli. Iman dijaga sampai mati, jangan murtad. Siap? Ini ada kadang-kadang dikasih kerjaan murtad, jatuh cinta sama seorang gadis pemakan babi, murtad. Saya dulu banyak kawan-kawan saya, orang-orang pemakan babi itu minta kawin sama saya. Jul, kawinlah kita Jul. Ku tengok mulutnya itu, nggak terbayangku lah. Jaga agama ini. Tidak ada kemuliaan kalau kita tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu. Yang kedua Islam. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Hai kamu orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam, lengkap dari kepala sampai ujung kaki, lahir dan batin. Masuk Islam tuh lahir batin, Bu. Lahirnya juga harus Islam nih, badan kita ini disunat, khitan, betul. Kumisnya dipotong, kalau nggak dicukur semua, namanya uhfu. Dipotong melingkar bibir, namanya huffu. Dua-duanya sunnah. Nggak boleh piara kumis tapi sebesar lontong. Bukan bugis sembarang bugis bertuah dari Indragiri. Bukan kumis sembarang kumis bertuah penyaring kopi. Minum kopi nyangkut, diambil masukin lagi. Penghematan. Nggak boleh piara kumis gondrong sampai menutupi mulut, nggak boleh. Kumis harus Islam. Paham? Tunduk dengan aturan Allah. Islam itu asal kata aslama yuslimu islaman, tunduk patuh dengan aturan Allah. Diwudui. Kalau buang air kecil istinja, dicuci pakai air. Kalau buang air besar istinja. Kalau berhadas kecil wudu. Kalau berhadas besar mandi apa? Mandi wajib. Tahu caranya? Niat mengangkatkan hadas besar. Yang kedua menyampaikan air ke seluruh tuh. Nggak boleh nggak ada yang basah, semua harus basah. Kadang-kadang udah 10 tahun kawin nggak ngerti cara mandi. Tiba-tiba ngaji di masjid, pulang dari masjid istrinya bilang, "Bang, kata mualimah tadi rupanya kalau kita udah hampir campur, kita harus mandi, Bang." Ah, kau nggak bilang dari kemarin-kemarin? Udah baru tahu aku tadi. Mualimah yang bilang. Oh, bagaimana cara mandinya?
Nggak tahu, aku pun nggak nanya pula. Nah, udahlah yuk kita mandi. Sengaja aku mandi karena engkau mandi karena aku. Badan kita harus sesuai dengan badannya harus Islam. Tutup aurat. Lahir batin. Lahirnya juga harus Islam. Sekarang kan banyak setan-setan menyesatkan orang Islam. Perempuan Islam itu wajib menutup aurat, tapi tidak wajib pakai jilbab. Loh. Jadi nutupnya pakai kuali. Tutup pakai panci, pakai periuk. Ya ditutup pakai jilbab. Jadi pakai apa? Betul? Ya kan nggak mesti jilbab, Pak. Jilbab di Quran disebut jilbab. Surah Al-Ahzab ayat 59 disebut jilbab. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu, perintahkan kepada anak-anak perempuanmu. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istri orang beriman semuanya, wajiblah mereka menutupkan seluruh tubuh mereka dengan jilbab mereka. Ini bentuk jamak jalabib, itu bentuk tunggalnya jilbab. Jalabib itu jilbab. Pakai di Quran bilang jilbab. Satu lagi kerudung. Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Wajiblah wanita beriman itu menutupkan tubuhnya dengan kerudung mereka. An-Nur ayat 31. Kerudung nampak wajah dan telapak tangan saja. Dan kerudung itu harus sampai dada. Nih, lebar-lebar kayak ada orang pakai kerudung dililitkan di leher macam ular kobra. Kurang panjang nih, tutup dadanya semua nih. Paham? Kalau nampak wajah namanya kerudung. Kalau tutup wajah namanya jilbab. Jangan kalian ejek. Perempuan pakai cadar kalian ejek. Batman, ninja, dia mengamalkan jilbab. Surah Al-Ahzab ayat 59. Nampak wajah, telapak tangan. Ibu mengamalkan kerudung. Khimar jamaknya khumur. Perintahnya di surah An-Nur ayat 31. Pilih aja. Mau pakai kerudung, pilih. Mau pakai jilbab, tutup. Nampak matanya aja. Dua-duanya syariat Islam. Hari ini pakai cadar, pakai kerudung diejek. Ke Arab-Arapan. Giliran pemilu mau kampanye, yang ngejek ke Arab-Arapan pakai kerudung. Loh, ibu kok pakai kerudung? Bukannya ini ke Arab-Arapan. Oh, kalau saya yang pakai ke pemilu-pemiluan. Rusak hari ini. Maka lahir kita ini, jasmani kita ini harus tunduk dengan aturan Allah, Islam dia. Betul? Mau makan cuci tangan, pakai tangan kanan. Itu aturan Islam. Kukunya dipotong. Kapan dipotongnya? Sore Kamis atau pagi Jumat sebelum sholat Jumat. Jadi kuku potong. Ini kuku gondrong kayak macan. Potong. Boleh rupanya pelihara kuku? Boleh, tapi nggak bagus. Kalau wudhu nggak dibasahi dari bawah, nggak sah wudhunya. Karena kalau dalam hadis hatta min tahti asfari, sampai yang di bawah-bawah kuku itu harus basah. Paham? Mati dikapankan, itu kan aturan Islam jasmani. Nggak boleh pakai jas mati. Berhubung saya orang kaya, kalau mati saya pakaiin jas sama sepatu beli. Boleh nggak? Nggak boleh, haram. Ibu bilang, wah saya mati nanti pakai rok mini aja, biar malaikat mungkar nakir kepincut. Boleh nggak? Boleh. Harus pakai kain. Tunduk aturan ini jasmani.
Rohani pun iya. Islam itu bukan jasmani aja, rohaninya juga. Hatinya mengakui la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau mulutnya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatinya nggak mengakui, namanya munafik. Apa namanya? Jadi hati harus ngakui Tuhannya Allah, Nabi Muhammad Rasulnya. Dibuktikan dengan anggota tubuh. Itu namanya Islam. Dan setiap sholat kita baca itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku milik Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintah. Wa ana minal muslimin, dan aku ini termasuk orang Islam. Tunduk dengan aturan Allah lahir batin. Iman diperiksa di kubur, Islam diperiksa di hari kiamat. Amal pertama yang diperiksa dari seorang hamba yang beriman, amal yang pertama diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya beres, yang lain gak diperiksa. Puasanya, makan minumnya gak diperiksa, udah dah. Kalau sholatnya beres, sudah masukkan aja ke surga. Ada pintu, 8 pintu. Pintu pertama namanya babus sholah, pintu bagi orang-orang yang menjaga sholat. Kalau sholatnya nggak beres, diperiksa sholat sunatnya, ditambahkan ke sholat wajibnya yang kurang. Kalau sholat sunatnya masih kurang, nutup sholat wajibnya yang tinggal, maka dia diperiksa semua amalnya. Kata Rasulullah, kalau semua amal kita diperiksa, nggak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan Allah. Sempat diperiksa makanmu dari mana, dapatnya apa, bagaimana, untuk apa, udah dimakan, dipakai untuk apa. Oh ampun, diperiksa KPK 8 jam aja muntah, apalagi diperiksa Allah SWT. Semua amal kita dari lahir sampai mati, dari mulai akil balik, ampunlah kita. Maka jadikanlah sholat itu sebagai penolong kita. Jaga betul-betul sholat, tiang agama ini. Caranya kalau ibu-ibu mau jaga sholat, kalau udah azan matikan kompor. Bu lagi masak nih, azan matikan kompor, nanti disambung. Kalau enggak begitu, bisa jam 3 nanti baru sholat zuhur. Paham? Lagi nonton TV, saya nggak nonton TV, nggak ada TV, saya nggak punya TV. Kalau saya mau beli bisa, mau saya. Karena TV ini rusak, beritanya bohong, acaranya bejat. Saya pernah lihat kakek-kakek pagi-pagi nonton TV, ngences dia. Saya lihat apa ditontonnya? Perempuan senam. Astagfirullahaladzim. Azan berhenti. Ibu lagi nyuci, berhenti. Azan berhenti. Wudu, sholat terus. Supaya apa? Supaya di hari kiamat beres sholat kita, amal lain gak diperiksa lagi. Kalau diperiksa ibu ngelawan suami berapa kali coba? Ayo coba tunjuk tangan, udah berapa kali ngelawan suami? Pernah nggak ngelawan suami? Pernah nggak? Sekali ngelawan suami 70 tahun pahala ibu angus. Rasain. Bu mau masuk surga nggak? Mau nggak? Taat suami, jangan lawan suami. Kalau lawan suami bu berat masuk surga. Bisa nggak? Bisa.
Jangan lawan suami. Coba tunjuk tangan. Siapa yang selama perkawinan belum pernah lawan suami? Coba tunjuk tangan. Hei, ada nggak? Berarti ahli neraka jahanam semua nih. Nanti pulang minta maaf sama suami. Siap? Pernah cium tangan suami? Berapa kali setahun? Sekali hari raya aja. Cium tangan suami itu 2 kali sehari. Pagi dia mau pergi kerja cium tangannya, pulang kerja cium tangannya, minta maaf bang, abang susah payah cari nafkah, aku duduk-duduk di rumah, bisa santai-santai, abang cari nafkah, masuk kampung, keluar kampung, maafkan saya, kan enak gitu. Ya, kadang-kadang istri ini kejam juga sama suami. Suami jual es, dipikul lagi, tung dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pulang langsung ditanya, mana duitnya? Kata suaminya, nggak ada duit. Main judi? Bukan, es krimnya nggak laku. Dari pagi hujan sampai sore, nggak ada orang beli es krim. Goblok, udah tau musim hujan jual es, langsung stroke suaminya. Kejam sekali kadang-kadang. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.